Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Yuharumsa. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini saya akan membahas pendidikan tauhid menurut para mufasir. Pendidikan tauhid menurut para mufasir itu ada 3 pembahasan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 225, surat Al-Isra ayat 22 sampai 24, dan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dalam 3 surat itu saya akan menjelaskan lebih dalam tentang tafsir mufradat dan nilai pendidikan tauhid dalam surat dari ketiga itu. Ini saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 25, tafsir mufradat. Yang surat Al-Baqarah itu yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la yahuzuhu bizzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat 225 ini ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di antara surat ayat Al-Quran, karena dalam ayat ini disebutkan tidak kurang 16 kali, bahkan 17 kali kata yang merujuk kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Sifat-sifat Allah yang dikemukakan dalam ayat ini disusun sedemikian rupa sehingga menampik bisikan negatif yang dapat menghasilkan kera tentang pemeliharaan dan perlindungan Allah. Dalam ayat ini dilukiskan betapa kuasanya Allah SWT dan betapa dugaan tentang keterbatasan pemeliharaan dan perlindungannya yang mungkin terlintas benak manusia, dihapusnya olehnya kata demikian. Ayat-ayat tahlil antara lain penulis kemukakan bahwa ketika membaca ayatku, pembaca menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan seru sekalian alam dan kepada memohon perlindungan. Bisa jadi ketika itu kebijakan iblis di dalam banyak yang membacanya yang kemukakan pertolongan dalam perlindungannya itu dahulu ada tetapi kini telah mati. Maka penenggalan ayat meyakinkan keliruan bisikan itu yang sifat al-hay yang maha hidup dengan kehidupan kekal. Penggalan ayat berikutnya menampik kebohongan ini dengan la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, atau dapat dikalahkan oleh kantuk dan dia tidur. Tidak ada manusia yang tidak kuasa menahan kantuk dan menggelak selama-lamanya dari tidur. Dan yang saya ambil wasya kursiyyus samawati wal ard wa la yahuzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, itu kekuasaan atau ilmunya yang mencakup langit dan bahkan dalam wilayah seluruhnya berada dalam genggaman tangannya. Kini sekali lagi iblis mungkin datang berbisik kalau demikian terlalu luas kekuasaan dan terlalu banyak menjangkut urusannya. Dia dan bosan mengurus semua itu. Demikian ayat Al-Kursi menanamkan ke dalam pembacanya kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, pertolongan dan perlihatannya, sehingga sangat wajar dan logis penjelasan menyatakan bahwa siapa yang membaca ini maka ia memperoleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu oleh syaitan. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 22 sampai 24, yaitu yang berbunyi ayat 22, la taziduhu qaumay yu'minuna billahi wa yawma akhiri wa yuhiduna mahadala wa rasulullah wa kanu abahum aw banahu awhina wa asulaika kataba fi qulubihim iman wa ya Ibrahim min wa yudkhilul jannati jarwa qaidiha fi haladullah wa ilkabizul ala innaha bil zabalihi mu'flijun. Selanjutnya ayat 23 yang berbunyi wallazi la ilaha wal maliku al qudus al mu'min azizul mutakabir sahabal yusrikun. Selanjutnya ayat 24 yang berbunyi wallahu al qalqabal wal muslimi wal muswayiru lahul asmaul husna ma fis samawati wal ardi
wal azizul hakim. Ayat 22 ayat ini merujuk dengan kata dia yang dia yang menurunkan Al-Quran, dan yang disebut-sebut pada ayat yang lalu, dia Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah serta tiada pencipta dan pengendali alam raya selain dia. Dia maha mengetahui yang gaib, baik yang nisib atau relatif maupun yang mutlak dan yang nyata. Dialah saja Ar-Rahman, pencurah rahmat yang bersifat sementara untuk seluruh makhluk dalam pentas kehidupan dunia. Ini lagi Ar-Rahman, pencurah rahmat yang abadi bagi orang-orang beriman di akhirat nanti. Selanjutnya ayat 23, kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Ia pada mulanya berarti ikatan dan penguatan. Kata ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dari kesahihannya. Terus kata Al-Qudus, atau ada yang juga membaca Al-Qudus, adalah kata yang mengandung makna kesucian. Al-Baqi memahami Al-Qudus adalah kesucian yang tidak tidak menerima perubahan, yang tidak disentuh oleh kekotoran dan terus menerus terpuji dengan langgengnya sifat itu. Kata Al-Jabbar sebagai sifat Allah SWT hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran ini pada ayat di atasnya, tapi ditemukan 8 kali sebagai sifat seorang manusia yang angkuh. Semua ayat ini yang menggunakan kata ini sebagai sifat manusia menunjukkan keburukan pelakunya. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang makna sifat ini sifat ini jika disanding oleh Allah SWT. Ayat 24 yaitu Al-Khaliq terambil dari akar kata khalaqa, yang artinya dasar dalam mengukur atau memperhalus. Makna ini kemudian berkembang antara lain dengan arti menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu contoh, terlebih dahulu mengatur dan membuat sekian banyak ayat Al-Quran dan merujuk kepada makna-makna di atas dalam Kisah Al-Mu'minun ayat 23-14. Itu katanya khalaqna diartikan dengan kami jadikan, sedangkan ayat-ayat yang berbicara tentang khalaqal samawati wal ardi dapat diartikan dengan mencipta tanpa satu contoh lebih dahulu. Dapat juga berarti pengaturan yang sangat teliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu bagi peredaran benda-benda langit dan bumi. Adapun kata al-musawir yang terambil dari kata syawara yang berarti memberi rupa, cara dan substansi bagi sesuatu berbeda dengan asalnya. Allah Al-Khaliq karena dia yang mengukur kadar ciptaannya. Dia Al-Bari karena dia menciptakan, mengadakan dari ketidakadaan, dan Allah adalah Al-Musawir karena dia yang memberi bentuk dan rupa, cara dan substansi bagi ciptaannya. Pakar tafsir Al-Baqiyah menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakannya yang demikiannya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu-ragu atau mengira-ngira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Penurutan penyebutan sifat-sifat Allah sebagaimana terbaca pada ayat di atas dan ayat yang lalu berfungsi menampik kesan negatif yang mungkin timbul dan benak ketidakmendengaran sifat yang disebut sebelumnya, sekaligus menyempurnakan apa yang boleh jadi diduga belum sempurna. Surat Al-Ikhlas ayat 1-3 berbunyi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama itu kata huwa bisa diterjemahkan dia. Kata ini bisa digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, maka berfungsi untuk menunjukkan betapa penting kandungan redaksi berikutnya ini Allah ahad. Menurut Musafir Asy'ari adalah
gaib, tetapi keagaibannya itu mencapai tingkat syahada atau nyata melalui ciptanya. Allah adalah nama bagi suatu wujud mutlak yang berbentuk disembah, pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang disembah dan diuji oleh segala perintahnya. Kata Ahad berfungsi sebagai Allah SWT dalam arti bagi Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Dari segi bahasa, kata Ahad adalah walaupun berakar dalam dengan wadafi, tetapi masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Ayat kedua itu kata asyahmat terambil dari kata kerja syamada yang berarti menuju. Asyahmat adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Bahasa menggunakan kata ini di dalam ini berbagi arti, namun ada dua di antaranya itu sangat populer, itu sesuatu yang tidak dimiliki rongga, sesuatu tokoh terpuncak yang menjadi himpunan harapan. Satu riwayat yang disandarkan oleh kepada Ibnu Abbas radhiyallahu. Ayat ketiga itu kata yalid atau beranak dan yulad yang diperanakan, terambil dari kata walada yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan hubungan keturunan, sehingga kata walid misalnya berarti ayah, dan yang dimaksud adalah ayah kandung. Walad adalah anak kandung, walidah adalah ibu kandung, yang demikian seterusnya. Ini berbeda dengan kata ab yang biasanya berarti ayah kandung atau ayah angkat. Tafsir ayat Al-Kursi Al-Baqarah ayat 25. Ayat kursi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 225 ini sebagai ayat yang sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Disebutkan demikian karena ayat ini mengandung penegasan tentang sifat-sifat Allah yang sebetulnya yang agung dan keesaan dan keesaannya. Terus juga ayat kursi ini memberikan gambaran yang jelas tentang keagungan dan keesaan Allah SWT. Memahami dengan benar dapat menumbuhkan rasa cinta dan takut pada Allah SWT serta meningkatkan keyakinan terhadapnya. Metode salafus saleh juga dalam memahami ayat-ayat Al-Quran termasuk ayat kursi. Para ulama salafus saleh menggunakan metode yang terhindar dari takwil atau menanyakan kaifat atau hakikatnya, dan tasbih yang merupakan dengan makhluk. Mereka memahami makna ayat berdasarkan bahasa yang digunakan tanpa spekulasi atau penafsiran yang berlebihan. Ayat kursi adalah ayat yang penuh makna dan memiliki banyak manfaat membacanya serta secara rutin dan memberikan ketenangan jiwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Juga ada tafsir ayat Al-Asyr ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24 ini dalam surat Al-Asyr ini berbicara tentang kehebatan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia, khususnya setelah Allah menyebutkan golongan orang-orang munafik, Yahudi, dan lainnya yang sesat. Juga ayat-ayat ini menggunakan kehebatan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran ini memiliki kekuatan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan membangkitkan rasa takut kepada Allah SWT. Karena itu manusia juga senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga ayat-ayat ini juga memiliki banyak pelajaran bagi kehidupan, seperti pentingnya ketakwaan Allah SWT, serendah hati, dan selalu mengikuti ajaran Al-Quran. Itu juga tafsir Al-Ikhlas ayat 1-4. Itu surat ini memuat pilar-pilar penting yang menjadi dasar istilah Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid dan keutuhan Tuhan, serta menyatakan batasan-batasan umum amal dengan menjelaskan amal soleh dan apa saja sesuai dengan mereka dan kondisi jiwa setelah kematian, dari kebangkitan dan memenuhi pahala dan siksa. Disebutkan dalam riwayat sama seperti sepertiga Al-Quran, karena siapa yang mengetahui maknanya dan mengkemungkinan dengan baik apa yang tertuang di dalamnya, mengetahui bahwa apa yang disebutkan dalam agama tauhid dan suci merupakan penjabaran dari apa yang terindah di dalamnya. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir tentang nilai-nilai pendidikan tauhid dalam 3 surat itu, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Isyar, sama surat Al-Ikhlas. Itu yang pertama ini surat Al-Baqarah ayat 25. Ayat-ayat ini membimbing kita dalam hal pendidikan. Itu yang pertama itu perlunya mengimani semua rasul
dan menjijit mereka. Dua itu tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah, dan tidak ada rasa takut gitu kecuali kepada Allah. Terus yang ketiga itu toleransi Islam. Tidak ada paksaan dalam beragam dan kebebasan berkeyakinan dijamin oleh teks kitab Allah. Dan keempat ini wajib mengesahkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Dan 5 ini himbauan dalam membelajarkan harta gitu, dan peringatan terhadap pemborosan. Terus yang 6 ini kebenaran nikmat itu diberikan ketika kamu takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga yang kedua ini pendidikan tauhid. Dari pendidikan tauhid dalam surat Al-Isyar ayat 74. Nah, itu pertama itu merasakan pengawasan gitu, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan setiap hari melihat kemajuan seseorang menuju akhirat dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dua itu mengetahui bahwa tidak ada persamaan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Mengetahui bahwa seluruh pendekatan berpikir dan perasaan dan berperilaku didasarkan pada keesaan Tuhan. Juga yang ketiga ini mengetahui bahwa tidak ada persamaan gitu antara penghuni neraka dan penghuni surga. Terus yang ketiga ini nilai pendidikan tauhid pendidikan tauhid surat Al-Baqarah yang itu yang ayat 1, surat Al-Ikhlas maksudnya. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu ayat-ayat ini membimbing kita dalam hal pendidikan, yaitu pertama itu tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala, dua kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan tiga itu ketekatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keempat kesederhanaan dari kesederhanaan dan kecukupan. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tafsir mufradat dalam pendidikan tauhid menurut para mufasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.